podcast yang membahas topik dunia kerja terkait tantangan dan generasi muda di dunia kerja mulai dari pengalaman. Sebelumnya perkenalkan saya Indri sebagai host dan tamu yang saya undang saat ini. Saya Nuraini Gamalini. Oh baik, Kak Nuraini, kalau boleh tahu dari perusahaan mana ya? Saya dari PT Fazilah. Oh PT Fazilah, di bagian bidang apa kalau boleh tahu? Di bagian akuntan. Bagian akuntan, keren juga ya. Kalau boleh tahu sebelahnya siapa ini? Nama saya Nurul Tania. Saya dari PT Yosika dan di bidang akuntan juga. Kalau saya Wahyu Lestari, saya dari PT Purbasari. Saya di bagian penataan barang yang masuk ataupun keluar. Nah, dari perkenalan yang tadi pasti kalian udah tahu dong mereka udah di bagian apa, di perusahaan mana. Nah, bakal kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Silakan kalian pilih pertanyaan dan tolong berikan alasannya juga ya. Pertanyaan pertama, kalian lebih pilih melanjutkan pendidikan tingkat lebih tinggi atau memulai karir dari awal? Kalau saya milih pendidikan yang lebih tinggi karena kita kan dapat pelajaran yang lebih tinggi juga, dapat ilmunya yang lebih luas juga. Nah, dari menurut pendapat Kanaja gimana nih? Lebih memilih melanjutkan pendidikan tingkat lebih tinggi atau memulai karir dari awal? Melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena karena saya juga mau nambah ilmu yang lebih lagi. Oh, kalau pendapat dari Kak Tarik gimana? Kalau menurut saya sih lebih enak mulai karir dari awal, walaupun gak gampang ya, walaupun pendidikan itu kan emang penting, tapi kita kan juga butuh buat mulai karir dari awal, dari nol, karena hasilnya bakal lebih besar lagi nanti kalau kita mulai dari nol. Menurut saya kayak gitu. Baik, akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan keluarkan pendapat kalian masing-masing. Menurut pendapat Kak Nuraini Ega gimana nih? Kalau Kak Nuraini lebih milih gaji besar tapi lingkungan kerja kurang mendukung, atau gaji kecil tapi lingkungan kerja sangat mendukung? Saya milihnya gaji yang kecil tapi lingkungannya nyaman. Karena kita kan kalau lingkungannya itu nyaman pasti enak kan kerjanya. Kalau dari Kak Najla gimana? Gaji besar tapi lingkungan kerja kurang mendukung, atau gaji kecil tapi lingkungan kerja sangat mendukung? Kalau menurut saya gaji kecil tapi lingkungan mendukung karena saya lebih pentingin nyaman. Kalau pendapat Kak Tari gimana ini? Kalau menurut saya kalau sekarang kan biaya hidup itu semakin mahal ya, jadi kita butuh gaji yang tinggi juga. Jadi kalau saya lebih milih gaji yang besar walaupun sekitaran kita itu kurang mendukung gitu, karena lama-kelamaan kita juga bakal terbiasa, jadi kayak gak bakal jadi beban terus. Nah, kalau menurut pendapat kalian gimana nih dari pertanyaan yang tadi aku kasih? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, dari tadi Kak Tari ini beda terus ya pendapatnya dari yang lain. Terutama yang bikin aku tertarik ini, Kak Tari lebih milih gaji besar daripada lingkungannya yang gak mendukung. Hal itu pasti udah mengganggu kita banget dong. Nah, Kak Tari bisa nggak sih ngasih alasannya kenapa nggak milih gaji kecil tapi lingkungannya tuh mendukung? Kalau gaji besar yang lingkungannya kurang mendukung, itu kan kita bisa makin kenal sama lingkungan kerja kita gitu loh. Jadi nanti bakal lama-lama nyaman sama lingkungan kerja kita. Namanya juga proses awal, pasti awal-awal tuh susah buat berbaur sama yang lain gitu. Kenapa nggak milih buat gaji kecil tapi lingkungan kerja langsung nyaman gitu? Karena kebutuhan orang kan beda-beda, gaya hidup orang juga beda-beda. Jadi orang kan beda gitu, perlunya misalnya sebulan dia perlu uang segini, terus orang lain butuh uang segini. Jadi nggak bisa disamain orang-orang gitu. Jadi itu dia guys menurut Kak Tari. Baik, akan kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Penonton pasti udah kepo banget dong sama pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat Kak Nuraini, lebih milih mana nih? Rapat dadakan perusahaan atau acara keluarga? Menurut saya sih jawabannya itu rapat dadakan. Karena kan kalau kita jadi karyawan kita menghentikan pekerjaan dulu ya. Kalau menurut pendapat Kak Najwa sendiri gimana? Kalau misalnya ada rapat dadakan di perusahaan,
terus tiba-tiba ada acara keluarga juga nih, lebih milih yang mana? Rapat dadakan karena kita juga harus profesional kan kalau udah kerja. Terus juga mungkin acaranya kalau nggak terlalu penting ya bisa nanti dulu. Menurut Kak Tari? Kalau menurut saya tergantung urgensinya apa. Nah, kalau saya tuh selalu nomor satuin keluarga, jadi saya pasti bakal milih ke keluarga. Tapi kalau misalnya rapat dadakan itu penting banget dan mengharuskan kehadiran saya untuk di sana, ya saya bakal pilih untuk rapat. Selanjutnya, mendirikan bisnis sendiri atau bekerja untuk orang lain? Bekerja untuk orang lain, karena kalau yang mendirikan bisnis yang sendiri itu lebih susah. Saya milihnya untuk bekerja untuk orang lain karena lebih sedikit mudah. Menurut pendapat Kanaja gimana nih? Lebih baik mendirikan bisnis sendiri atau bekerja untuk orang lain? Mendirikan bisnis sendiri karena itu juga nambah pengalaman baru buat saya juga nantinya. Menurut Kak Tari sendiri gimana? Lebih baik mendirikan bisnis sendiri atau bekerja untuk orang lain? Kalau saya lebih baik mendirikan bisnis sendiri karena awalnya emang susah, tapi kalau kita punya bisnis sendiri otomatis kita bisa bikin lapangan pekerjaan dan kita bisa jadi bos. Siapa sih yang nggak mau jadi bos? Pertanyaan terakhir nih, setiap perusahaan pasti menerapkan etos kerja dong. Nah, silakan dari kalian ini keluarkan pendapat kalian mengapa etos kerja penting bagi perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Karena bagi saya itu kan etos kerja itu penting. Biar kita jadi karyawan itu jadi kerjanya makin tekun dan tujuan untuk perusahaan itu makin maju. Nah menurut saya itu dengan etos kerja itu kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk diri kita sendiri dan tim. Jadi dapat perusahaan tuh dapat berhasil karena itu. Karena kerja sama tim. Iya. Kalau menurut saya etos kerja itu penting karena etos kerja sendiri itu artinya kemauan untuk bekerja. Jadi kalau misalnya kita sebagai karyawan aja nggak ada kemauan untuk bekerja, jadi otomatis perusahaannya itu jadi punya karyawan yang kerjaannya itu males-malesan gitu, dan itu bakal bikin perusahaannya jadi nggak sejaya kalau misalnya karyawannya nggak males-malesan gitu. Jadi etos kerja itu penting karena kita tuh emang harus mau untuk ngerjain kerjaan kita gitu loh. Jadi karena kita kerja karena kemauan kita, itu bikin perusahaan jadi makin maju gitu. Oke guys, itu dia obrolan seru kita hari ini. Nah, dari pertanyaan mereka ini pendapat mereka bagus-bagus ya. Semoga kalian bisa dapat wawasan keren ya. Nah, jangan lupa buat follow kita